Kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor 1 dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Meski dinilai berhasil membawa Golkar menduduki peringkat kedua dan memperoleh kursi legislatif terbanyak di pemilu 2024 lalu, Airlangga mendadak mengundurkan diri tepat 4 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional, Munas, Golkar 2024 yang rencananya baru akan digelar Desember mendatang. Bahkan sehari sebelum menyatakan resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga sempat membantah isu tentang akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslup, Partai Golkar. Menurut dia, Partai Golkar akan menggelar Munas sesuai jadwal pada Desember 2024. Tidak ada, Munaslup. Munas bulan Desember, ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024. Airlangga lantas memberikan tanggapan soal pembelaan dari Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan terhadapnya. Luhut baru-baru ini mempertanyakan tentang mengapa isu Munaslup Golkar mengemuka. Padahal, Munas akan digelar sesuai jadwal pada akhir tahun. Airlangga menegaskan, seperti yang dijelaskan Luhut, Golkar akan menggelar Munas yang memang sudah dijadwalkan pada Desember mendatang. Ia juga memastikan internal partai berlambang pohon beringin itu tetap solid. Airlangga juga membantah kabar yang menyebut dorongan Munaslup datang dari pihak-pihak di luar partai Golkar. Menurut dia, Munaslup merupakan mekanisme internal parpol. Munaslup kan itu adalah mekanisme internal. Jadi kalau internal, ya internal, kata dia. Sementara itu, saat ditanya tentang adanya kemungkinan mengubah AD dan ART parpol, Airlangga kembali menegaskan bahwa Munas Golkar tetap digelar Desember 2024. Munasnya masih bulan Desember, ujar dia. Namun hanya berselang sehari, tiba-tiba Airlangga menyatakan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Airlangga melalui rekaman video yang beredar di kalangan media, Minggu, 11 Agustus 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, kata Airlangga dalam video tersebut. Airlangga menyebutkan bahwa pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Keputusan tersebut diambilnya setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. Menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat, ucapnya. Meski demikian, Airlangga memastikan bahwa roda kepemimpinan di Partai Golkar akan tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi yang diatur dalam AD, ART, termasuk dalam proses pemilihan Ketua Umum baru. Proses ini harus berjalan tertib dan sesuai muruah Partai Golkar. Sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan AD, ART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai tertib dan dengan menjunjung tinggi muruah Partai Golkar, pungkasnya. Tak lama berselang dari video pengunduran diri Airlangga, kemudian beredar poster yang berisi dukungan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menggantikan posisi Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Dalam poster yang mengatasnamakan Koalisi Muda Pembaharuan Golkar, KMPG, tertampang wajah putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut yang mengenakan pakaian adat Jawa sambil mengepalkan tangan kanannya dan bertuliskan deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar tahun 2024 hingga 2029. Selain Gibran, ada sejumlah nama kader internal Golkar seperti Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, Bamsud, Menteri Perindustrian, Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang disebut-sebut berpeluang untuk menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar. Politikus Partai Golkar, Andi Sinulinga seperti dikutip dari beberapa media membocorkan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar definitif. Keputusan itu, kata Andi, akan dilakukan dalam forum Munas Golkar. Nanti Munas secepatnya, nanti Bahlil Ketua Umum, terang Andi. Nantinya, kata Andi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang akan menjadi pelaksana tugas, PLT, Ketua Umum Golkar untuk gantikan posisi Airlangga sementara.
PLT-nya Agus Gumiwang, ucap Andi. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.